Jadi kitanya akam kalian tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut adalah simulasi ya, simulasi untuk menjelaskan tentang 3 langkah sukses ya. 3 langkah sukses SNBT atau UTBK 2025. Oke, yang pertama kita tulis dulu. Ada 3 poin yang kita nanti akan sampaikan ya mengenai 3 langkah sukses UTBK 2025. Ya teman-teman bisa seperti biasa ya, nanti dalam tanda kutip basa-basi yang menyenangkan dulu, kemudian bisa gali mereka minatnya sejauh ini seperti apa gitu ya. Tanya dulu semuanya, mau ke jurusan apa atau karir yang mau jadi apa dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk ke ini ya. Biasanya saya menulis ini sambil dibagiin profiling biasanya ya, jadi karena kan butuh HP untuk menulis, nah, kita sambil bagiin profiling, kemudian kita tulis 3 langkah sukses UTBK 2025 ya. Apa aja? Yang pertama kita bahas poin pertama tentang kenali potensi diri. Nah, kenali potensi diri. Endingnya sebenarnya di sini kita akan menjual tes minat bakatnya atau asesmen ST30. Jadi tentang kenali potensi diri ini kita bisa tunjukkan juga nanti seperti apa contohnya dari ST30 itu. Kemudian kita juga bisa kasih gambaran kepada anak-anak kenapa pentingnya kita mengenali potensi diri. Ya, di sini boleh juga nanti di mention tentang salah jurusan gitu ya, salah jurusan karena memang tidak sesuai dengan passionnya atau tentang minat bakatnya. Ya, nah jadi di sini untuk kenali potensi diri itu bisa improve seperti biasa. Lalu endingnya adalah di sini kita menunjukkan pentingnya mengikuti asesmen ST30 ya, untuk mengikuti asesmen ST30. Lalu setelah teman-teman bisa mengenali potensi dirinya, kekuatannya di apa aja gitu ya, di bidang apa aja. Lalu yang kedua adalah strategi. Atur strategi jurusan ya. Nah, atur strategi jurusan di sini kita bisa informasikan bahwa pada saat UTBK nanti itu kita bisa memilih sampai 4 jurusan gitu ya. S1, kemudian bisa D4 dan D3. Betul ya? Nah, jadi ada 4. Nah, ini kita perlu sampaikan mengenai pilih jurusan itu, dan strategi jurusan ini harus apa? Harus sesuai hasil ST30 agar sesuai minat dan bakatnya. Jadi bukan sekedar memilih jurusan, tetapi harus sesuai juga dengan minat dan bakatnya. Ya, kemudian di sini lihat juga atau explore juga mengenai passing grade ya. Tentang passing grade, sehingga dalam hal mengatur strategi jurusan nanti kita tekankan di sini misalnya ada pilihan 1, 2, 3, 4. Cari di sini jurusan pertama misalnya S1, kemudian D4, D3 misalnya seperti ini. Ya, cari yang passing grade-nya itu kalau diurutkan, misalnya anggaplah ini 700-an. Ya, passing grade-nya. Kemudian cari pilihan keduanya yang ada gap sekitar 50, misalnya 650-an. Ya, walaupun nggak bulat banget, cari aja yang kisaran segitu. Kemudian yang D4-nya cari yang 600-an. D3 cari yang 550-an. Ya, ini strategi yang memang harus berdasarkan datanya. Jadi teman-teman nanti konsultasikan hasil tes minat bakat ini untuk memilih jurusan-jurusan sesuai minat bakat, kemudian explore sampai ke passing grade-nya sehingga nanti bisa mengurutkan, mengatur strategi. Ya, dan bagusnya memang teman-teman memiliki personal coach ya, atau
ada perwalian, misalnya cari satu program yang di sana ada pendampingan untuk membimbing ini. Jadi teman-teman nggak kebingungan gitu ya dalam hal membimbingnya. Oke, kemudian setelah ini baru selanjutnya uji ini dengan mengikuti program tryout. Ya. Apakah ketika teman-teman tryout itu bisa masuk ke angka 550 hasilnya, ataukah misalnya sampai 700? Nah, di sana nanti teman-teman bisa berkaca pada diri masing-masing, apakah sudah siap aku mengikuti SNBT gitu ya, atau UTBK 2025, sejauh mana kesiapannya. Dan dari sini juga akhirnya masuk ke strategi ketiga atau langkah ketiga adalah ikut program pendampingan atau program intensif UTBK. Ya, ikut program, dan ini banyak sekali yang menawarkan program ini. Silakan teman-teman nanti mau ikut program intensif di mana saja, tapi pastikan ikuti atau pastikan ada kriteria yang tepat. Dan sekarang teman-teman harus ketahui kriteria yang ideal untuk mengikuti program intensif. Diantaranya teman-teman kalau belajar lebih nyaman atau lebih fokus belajar 30 orang atau maksimal 12 sampai 15 orang. 12. Ya, 12 orang. Ya. Jadi lebih sedikit teman-teman, sekelasnya tentunya lebih akan fokus gitu ya. Lebih fokus, teman-teman bisa lebih paham, dan tentunya untuk mengejar ini akan lebih maksimal ya persiapannya. Jadi yang pertama, cari yang small class. Ya, pilih. Jadi kalau nanti ada pilihan, pilih yang bisa small class. Gitu ya, cari tempat intensif yang small class. Kemudian yang kedua, ya teman-teman ketika belajar itu lebih nyaman belajar yang yang seperti di rumah gitu ya, atau yang seperti di militer gitu ya. Tentunya yang lebih nyaman adalah seperti di rumah ya. Cari tempat yang nyaman, homey ya. Dan kalau bisa di sini ada kriteria-kriterianya, cari yang tempat duduknya misalnya sofa gitu ya, untuk tempat duduknya biar nyaman belajar. Bayangkan teman-teman belajar misal 3 jam, kalau tempat duduknya nyaman kan betah gitu belajarnya gitu ya. Tapi kalau tempat duduknya aja nggak nyaman, pengen cepet-cepet udahan kan gitu ya. Nah jadi cari yang seperti ini. Kemudian kalau ya karena biasanya gerah ya gitu ya, cari yang AC, kemudian yang full wifi biar untuk mengakses data misalnya, untuk mencari informasi segala macam ini aman gitu ya, yang full wifi juga. Oke, ini kriteria kedua ya, cari yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, cari tempat untuk program intensif yang bisa tambahan by request ya, yang bisa tambahan, atau dalam hal ini teman-teman bisa seperti halnya privat ya, seperti halnya privat tapi nggak harus bayar lagi gitu ya. Jadi cari program intensif yang dapat privat sebagai fasilitas free, sehingga teman-teman kalau misalnya ada 7 mata atau subtes misalnya ya, mata pelajaran atau subtes, kemudian dari sekian banyak itu belum ngerti semua, misalnya baru ngerti setengahnya misalnya gitu, ada beberapa yang belum ngerti. Nah teman-teman bisa request yang memang ada bagian-bagian yang belum ngerti itu ya, sehingga dengan fasilitas ini teman-teman akan lebih maksimal persiapan untuk menuju targetnya gitu ya. Kemudian bahkan cari juga tempat intensif yang teman-teman bisa sampai menginap. Menginap untuk apa? Untuk belajar ya. Untuk belajar. Jadi teman-teman ada satu program ya, atau ada satu fasilitas namanya ini ya, kalau yang di salah satu lembaga konsultan pendidikan yang ada di sebelah sini ya, yang ada di sebelah sini, ini ada namanya dating ya. Dating itu teman-teman belajar
ya malam, kemudian sampai menginap. Ya bisa bawa bonekanya, bisa bawa bantal, guling segala macam gitu ya. Jadi belajar tapi udah nyaman, kemudian bisa sampai menginap. Ya bahkan ada beberapa siswa yang menginapnya setiap malam. Nanti di program intensif itu ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap malam menginap gitu ya, sehingga ada siswa yang datang hari Senin itu bawa ransel, ya bawa ransel, kemudian isinya itu adalah persediaan untuk nginap selama 1 pekan gitu ya. Nah sampai segitunya persiapan untuk apa? Intensif. Teman-teman ini nggak lama kok ya, intensif ini nggak lama, yang sangat super intensifnya itu sekitar 1 bulan yang menuju UTBK, tetapi teman-teman bisa maksimal, apalagi ini kalau dimulainya dari sekarang ya. Nah di sini ada program yang nanti untuk persiapan intensif UTBK, dan juga di sini ada program yang teman-teman bisa belajar dari sekarang ya, untuk persiapan dari sekarang ya. Jadi akan sangat-sangat maksimal ya. Nah seperti apa programnya nanti teman-teman akan dijelaskan lebih detailnya gitu ya. Nah ini banyak sekali poin-poin yang teman-teman bisa kayak bikin checklist ya, terinspirasi dari checklist dokter gigi gitu ya. Nah di sini silakan bikin checklist apakah tempat yang teman-teman datangi nanti, misalnya mau cari-cari nih, apakah mengikuti kriteria ini, memenuhi kriteria ini atau tidak ya. Kalau memenuhi berarti silahkan teman-teman daftar di situ ya, untuk bisa memaksimalkan persiapan agar sukses UTBK 2025 gitu ya. Nah sehingga biasanya kalau untuk ini nanti ada namanya trial ya. Oke, jadi di sini kami akan menginformasikan sebuah program di mana teman-teman bisa mengikuti. Pertama adalah asesmen ST30 atau tes minat bakat. Ya. Kemudian selanjutnya tryout. Ya, kemudian di sini juga ada trial class. Ya, jadi ada 3 langkah sukses dan ada 3 program yang teman-teman bisa ikuti, dari mulai asesmen ST30-nya, kemudian tryout-nya, lalu kemudian bisa juga ikut trial class-nya. Ini nih, apakah memenuhi kriteria ini atau enggak gitu ya. Nah kemudian berapa sih asesmen ST30? Nah teman-teman, kalau di salah satu universitas ternama di Bandung ya, ada di ITB, termasuk juga di Unpad, teman-teman kalau untuk tes minat bakat itu nilainya lumayan ya. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa nilainya? 2 juta. 1 juta. Nah ini kisaran 1 jutaan ya, kisaran 1 juta. Tapi kabar baiknya ya, EduLab punya toolsnya sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah untuk mengakses ini. Oke. Lalu kemudian tryout ya, tryout ini juga macam-macam paketnya. Ada yang diantaranya yang mengadakan tryout itu harus siapin sekitar 500.000 gitu ya. Nah tetapi EduLab juga ini punya program untuk kerjasama, yang mana teman-teman khusus SMA 13 Bandung itu bisa mengikutinya dengan lebih mudah ya, dengan lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Lalu kemudian bisa ikutin trial class ya. Nah trial class ini masing-masing ada yang membandrol 500.000, ada yang 1 juta berapa, tapi nanti kita akan berikan ini free ya. Kita akan berikan trial class free. Jadi program kerjasama ini atau program yang saat ini kami akan sampaikan, yang pertama teman-teman bisa mengikuti untuk mengenali potensi diri atau asesmen ST30 yang nilainya itu nggak sampai segini, jadi ini kita coret ya. Kemudian untuk tryout juga tidak perlu menyiapkan segini ya. Nah kira-kira berapa nilainya untuk asesmen ST30 ini teman-teman ya, nanti mau tebak-tebakan boleh gitu ya. Kira-kira jadi berapa, jadi hanya berapa gitu ya. Nah jadi endingnya di sini adalah hanya 50.000. Kemudian tryout juga yang asalnya segini itu hanya 50.000. Jadi kalau mau mengikuti keduanya ini totalnya adalah 100.000 ya. Tapi kabar baiknya khusus hari ini dan khusus 15 orang pertama atau 20 orang pertama, silahkan nanti mau berapa ya yang dijualnya ya. Khusus misalnya 15 orang pertama yang mau mengikuti program ini
Ini kita jadikan program bundling atau ini sebagai add-on. Ya. Ya, ini sebagai program add-on di mana teman-teman yang harusnya bayar 100.000 untuk mendapatkan semua, ya. Ini teman-teman kalau mau mengikuti dua-duanya dan nanti dapat free trial kelas ini 2 kali, ya, untuk nyobain belajar 2 kali di kelas di mana di EduLab, ya. EduLab di Jalan Ahmad Jenderal Haji Amir Mahmud, ya. Amir Mahmud, nah ada di sini, ya. Amir Mahmud 549, ya, di samping Eiger, ya, alun-alun Cimahi, ya. Nah itu tempatnya ada di sini. Oke, ini teman-teman ada potongan lagi. Jadi bukan 100.000, teman-teman cukup menyiapkan 75.000 saja. Ya, dengan 75.000, tapi ini terbatas hanya untuk 15 pertama. Siapa yang mau? Oke. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.